Membahas budaya Jawa tidak lengkap rasanya jika kita tidak membicarakan alat musik gamelan. Alat musik tradisional Indonesia ini masih terus dilestarikan hingga sekarang, bahkan sudah dikenal sampai mancanegara. Gamelan terdiri dari beberapa alat musik tradisional seperti gong, saron, bonang, pelong, dan alat musik lainnya yang digunakan dalam seni karawitan. Perlu diketahui bahwa gamelan adalah salah satu musik ansambel tradisional asli milik Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, mengenal alat musik gamelan bisa menjadi cara kita sebagai generasi muda untuk melestarikan budaya Indonesia. Gamelan adalah bentuk ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti menabuh atau memukul, yang kemudian diikuti akhiran sehingga bermakna kata benda. Pertunjukan gamelan banyak dijumpai pada tradisi di Pulau Jawa, Bali, Madura, Lombok dengan berbagai jenis dan ukuran ensembel gamelannya. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali oleh Dewa Sang Hyang Erasaka, sang penguasa tanah Jawa. Pertama kali alat musik gamelan diciptakan adalah gong, yang digunakan untuk memanggil para dewa pada saat itu. Akhirnya terciptalah alat musik lain dengan lengkap seperti gamelan yang kita kenal sampai pada saat ini. Saking populernya gamelan saat itu, alat musik ini berkembang pesat di zaman Majapahit, bahkan sampai menyebar di luar Jawa seperti Bali dan Sunda. Alat musik gamelan, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Misalnya dari warna suara yang diciptakan, karena juga menggunakan tambahan alat musik yang berbeda. Misalnya gamelan Sunda yang lebih mendayu karena dikombinasikan dengan alat musik tradisional Sunda, yakni seruling. Fungsi gamelan biasa digunakan untuk mengiringi kesenian wayang kulit dan pertunjukan tari dalam sebuah acara tertentu. Perkembangan gamelan hingga saat ini sudah bisa menjadi pertunjukan alat musik tersendiri yang diminati banyak orang. Biasanya pertunjukan gamelan juga dilengkapi dengan sinden sebagai penyanyi. Perlu diketahui bahwa mungkin sudah tidak asing dengan pertunjukan gamelan di keraton-keraton atau acara pewayangan. Gamelan memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Kemunculan gamelan berkembang dari kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa. Hal tersebut tampak pada monumen Candi Borobudur yang terdapat pada relief ansambel gamelan di zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai 13 Masehi. Keluarga kerajaan dan bangsawan pada saat itu diharapkan mempelajari dan menguasai instrumen ini. Bahkan zaman dahulu, seseorang yang bisa bermain gamelan dianggap memiliki sifat berani dan bijaksana. Gamelan pada era kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat sampai ada jadwal pertunjukan gamelan di pengadilan. Perkembangan gamelan kemudian berlanjut setelah masuknya Islam ke Nusantara yang menggunakan cara kesenian dalam menyebarkan agamanya. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo dan menjadi tokoh penyebar agama Islam yang paling terkenal pada saat itu. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang kemudian mengkombinasikan gamelan yang kental dengan budaya Hindu-Buddha sebagai media menyampaikan dakwah ajaran Islam. Cara tersebut menjadi ciri khas Sunan Bonang dan memang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Jawa saat itu agar bisa lebih menerima dakwah-dakwah yang dibawakan olehnya.